Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini, seorang pelaku curanmor nyaris tewas di amuk massa di Durensawit, Jakarta Timur. Ya, aksi pelaku berhasil dipergoki oleh korban hingga akhirnya pelaku ditangkap. Pria berinisial A, pelaku curanmor tak berkutik saat diinterogasi warga usai tertangkap mencoba menggasak satu unit sepeda motor jenis Matic di Jalan Haji Maisin, Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Auri, Pak. Auri mana? Auri, kalau nggak. Pelaku pun mendapat bau gementah oleh warga yang geram dengan ulahnya. Aksi pelaku gagal setelah korban memergoki pelaku dan sempat terjadi aksi tarik-tarikan sepeda motor. Korban pun berteriak meminta bantuan hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan kunci motor korban yang masih menyantol. Pakai alat apa? Kuncinya ngandel, Pak. Kuncinya nyantol. Lagi diparkir. Beberapa kali. Kesini kira saya orang mau beli, nggak taunya dia ngeluarin motor, suaminya yang punya toko keluar, dia rebut-rebutan di sini, tapi kena motornya dia, udah dapat, nah dia teriak maling, ya udah saya teriak maling, bocah-bocah kecil-kecil pada ikutan. Guna menghindari amukan massa, pelaku langsung diamankan petugas kepolisian sektor Durensawit untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Badik, iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, polisi menggerebek rumah residivis pelaku curanmor di Bangkalan, Jawa Timur. Dalam peristiwa tersebut, petugas sempat cekcok dengan keluarga pelaku yang berusaha menghalangi upaya penangkapan. Sejumlah personil unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek rumah pelaku pencurian kendaraan bermotor GU di wilayah Traga, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku berhasil dibekuk di salah satu bangunan kosong yang ada di samping rumah pelaku. Sebelumnya upaya petugas ini sempat mendapatkan perlawanan dari keluarga pelaku yang tak terima dan berusaha menghalangi upaya penangkapan. Hingga akhirnya keluarga pelaku mengalah setelah dijelaskan berbagai aksi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan pelaku selama ini. Usai dibekuk, tersangka GU dibawa ke Mapolres Bangkalan beserta satu unit motor hasil curiannya. Diketahui penangkapan tersangka berawal dari laporan warga Burne, Bangkalan yang kehilangan motor di samping sebuah bengkel. Kini polisi masih mengembangkan kasus ini, termaksud memburu satu pelaku lain berinisial HB yang selama ini menjadi rekan tersangka GU saat beraksi. Sementara yang kami dapat dari keterangan tersangka baru satu pengakuan tersangka, tapi kami masih teman-teman reskrim masih melakukan pengembangan apakah karena satu ini masih DPO satu ini temannya pada saat melakukan aksi yang ditahan. Tersangka GU dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas kepolisian berhasil meringkus dua kawanan pencuri sadis di tengah jalan Yosudarso, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kedua pelaku yang sempat melakukan perlawanan terpaksa harus dilumpuhkan oleh petugas. Dua kawanan pencurian sadis antara lintas provinsi yang sedang menyetir ditangkap petugas kepolisian di Jalan Yosudarso, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kedua pelaku ialah Febriansyah, 25 tahun, dan Nopi Irawan, 24 tahun, yang merupakan mantan residivis dan merupakan komplotan pencurian lintas Sumatera. Petugas pun harus melepaskan tembakan peringatan karena keduanya mencoba melarikan diri. Akhirnya, petugas terpaksa melumpuhkan keduanya karena berusaha melakukan perlawanan dan membawa senjata tajam.
Penangkapan kedua pelaku dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi mereka hendak melakukan pencurian sepeda motor milik nasabah bank. Dari beberapa laporan kita dapat bahwa mereka ini juga diduga ada melakukan tindak pidana di daerah Polda Bengkulu. Spesialis apa ini? Spesialis ya, variasi mereka ini, apa curanmor 3C. Spesialis 3C. Dari kedua pelaku ditemukan barang bukti senjata tajam, paku untuk mengepeskan ban motor korbannya, dan juga pecahan busi. Selanjutnya kedua pelaku langsung digelandang ke Mapolres Lubuk Linggau guna proses penyelidikan lebih lanjut. Banyaknya laporan polisi membuat keduanya menjadi target kepolisian. Bahkan kedua pelaku juga merupakan buruan Polda Bengkulu. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus ludes terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Diduga api berasal dari jerigen berisi BBM jenis Pertalite yang berada di dalam mobil. Beginilah kondisi saat api melahap sebuah mobil yang tengah mengisi bahan bakar di SPBU Ame Sangeng Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang dengan cepat melalap mobil, serta satu pompa pengisian bahan bakar. Percikan api berasal dari jok belakang mobil yang ternyata berisikan jerigen BBM jenis Pertalite. Diduga penyebab kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik pada mobil. Api berhasil dipadamkan setelah 3 unit damkar Wajo diterjunkan ke lokasi. Yang terjadi di sini kebakaran satu pompa itu terbakar karena adanya mobil yang sementara pengisian. Nah, itu tiba-tiba ada api. Saya perkirakan kalau saya mungkin koslet atau apa kayak sementara dalam penyelidikan. Ya. Tapi dugaan sementara Pak? Kita belum bisa pastikan biar nanti penyidiknya yang. Dari hasil pantauan sementara Pak, penyebab kebakaran sendiri Pak dari hasil pantauan sementara Pak? Itu hasil pemantauan sementara dalam olah TKP, dalam barang yang ditemukan di mobil itu ada jerigen berisi dengan Pertalite. Kemudian ada HP. Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Guna kepentingan penyelidikan, pihak kepolisian Polres Wajo telah mengamankan barang bukti dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena tersinggung seorang pemuda mengancam dan juga membakar motor seorang guru di Sumeneb, Jawa Timur. Aksi pembakaran motor pun viral di media sosial. Sebuah video menunjukkan sepeda motor terbakar di pinggir jalan ini viral di media sosial. Diketahui sepeda motor merupakan milik salah seorang guru dan sengaja dibakar oleh seorang pemuda. Pelaku pembakaran berinisial AQ berhasil ditangkap polisi. Selain melakukan pembakaran, pelaku juga diduga melakukan pengancaman terhadap korban. Pelaku melakukan aksinya lantaran tersinggung korban berbicara negatif tentang dirinya di depan umum. Pelaku yaitu inisial AQ melakukan penghadangan dengan menggunakan sajam untuk menakut-nakuti korban. Namun beberapa saat kemudian pelaku melakukan pengrusakan terhadap kendaraan yang digunakan oleh pelapor, seperti yang disaksikan di video yang viral. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan.
Pemirsa, pabrik rumahan yang memproduksi oli palsu digerebek Satuan Reskrim Polresta Cilacap, Jawa Tengah. Polisi mengamankan pelaku bersama dengan ratusan botol oli palsu, bak penampung oli, belasan drum, serta 2 kendaraan pengangkut. Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap, Jawa Tengah menggerebek rumah tempat pembuatan oli palsu di wilayah Kesugihan. Di rumah ini, polisi menemukan ratusan botol oli palsu yang terbungkus dalam kardus serta bak penampungan oli bekas. Selain barang bukti, polisi juga mengamankan pemilik serta pembuat oli palsu. BP, pelaku pembuat oli palsu ini digelandang di Polresta Cilacap. Usai ditangkap, tersangka diamankan bersama dengan ratusan oli botol palsu, bak penampungan oli, belasan drum serta 2 kendaraan pengangkut. Kasus ini terbongkar setelah polisi menerima laporan warga terkait adanya kegiatan pembuatan oli palsu di rumah pelaku. Dari hasil pemeriksaan polisi, pembuatan oli palsu ini telah berlangsung selama 8 bulan. Pelaku yang berprofesi sebagai pengepul oli bekas ini belajar membuat oli palsu saat bekerja di Cirebon. Oli bekas yang dikumpulkan oleh laki-laki berusia 47 tahun ini kemudian ditambahkan dengan parafin serta zat kimia tertentu. Selanjutnya, oli palsu dikemas dalam kemasan hingga nyaris sempurna seperti oli kemasan asli. Hingga kini pelaku telah memproduksi 30.000 botol oli palsu. Seluruh oli palsu ini dikirim ke pengepul untuk dijual di wilayah Cirebon. Satu kardus berisi 24 botol oli palsu dan dijual dengan harga Rp450.000. Bersangkutan menjual oli ini ke wilayah Cirebon. Kita lihat ada ratusan botol bekas. Nanti yang bersangkutan akan memastikan rupa setelah oli bekas dicampur dengan parafin dan zat tertentu, dimasukkan ke dalam botol, kemudian dikemas seperti baru. Kemudian dari hasil ini yang bersangkutan bisa mendapat keuntungan kurang lebih 2 kali lipat. Yang modal 12 sampai 13 juta, dia bisa kurang lebih 2 kali lipat itu. 450. Sekali kirim berapa itu kamu? Saya kirim karton 30, 25, 40. Karton? Karton. Kamu dalam sebulan bisa mengemas berapa? Berapa ratus? Berapa? Rata-rata berapa? Rata-rata saya kirim 40 atau 35. Kini pelaku mendekam di tahanan Mapolresta Cilacap dan dijerat dengan Undang-Undang Perindustrian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar. Pemirsa, ratusan balpres berisi barang bekas yang diduga diselundupkan dari Cina diamankan petugas Bakamla RI di sebuah gudang di kawasan Kalimas, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Ratusan bal berisi pakaian bekas ilegal tersebut diperkirakan bernilai Rp4,7 miliar. 463 balpres berisi pakaian bekas yang diduga diselundupkan dari Cina berhasil diamankan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan Badan Intelijen Strategis TNI di Jalan Kalimas Baru, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Ratusan bal baju bekas ilegal asal Cina ini diduga diselundupkan lewat jalur laut melalui Tawau, Kalimantan, dan terakhir ke Surabaya. Pakaian bekas ilegal tersebut disimpan di sebuah gudang di Jalan Kalimas Baru, Surabaya, dan selanjutnya didistribusikan ke pembeli di berbagai wilayah di Indonesia. Harga per balpres baju bekas diperkirakan mencapai 6 juta hingga 10 juta rupiah, tergantung dari kualitas barak. Atas kejadian ini, kerugian negara diperkirakan mencapai 4,7 miliar rupiah. Berawal informasi ini berangkat dari kapal patroli kami yang berada di Kalimantan. Informasi tersebut ditindaklanjuti bahwa akan ada pengiriman seperti balpres ke Pulau Jawa. Kemudian kami melaksanakan pendalaman dan hasil pendalaman tersebut kami berkolaborasi dengan BPTN dan akhirnya menemukan 463 balpres dan di Kalimas ini dan 896 gulungan garmen atau tekstil yang berada di Margomulyo. Demikian.
Barang itu berupa apa Pak isinya Pak? Yang ini berupa bapres, yang di Margo Mulia itu berupa Ini kulit sintetik. Kulit sintetik 89 roll. Untuk kualitasnya kualitas paling tinggi Pak? Kalau untuk balpres ini itu butuh ini kan tinggi, yang di sana butuh penelusuran kembali dan pendalaman oleh tim dari BPTN. Hingga kini pihak Bakamla RI masih melakukan penyidikan terhadap pemilik barang ratusan balpres pakaian ilegal untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Dampak dari penyelundupan pakaian bekas ini dapat menghancurkan industri konveksi dalam negeri. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Dari hasil olah TKP, polisi menyebutkan penyebab rumah seorang anggota polisi meledak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur akibat bahan petasan yang ditemukan di dalam kamar pemilik rumah. Jajaran Kepolisian Resor Mojokerto bersama Laboratorium Forensik dan Bidokes Polda Jawa Timur menyampaikan penyebab terjadinya ledakan di rumah anggota polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur akibat bahan petasan. Ledakan tersebut dipicu suhu panas di ruang penyimpanan bahan petasan. Jadi kenapa itu sangat rentan, karena jenis klorat itu termasuk bahan peledak jenis low explosive, jadi dia akan sangat rentan sekali jika kontak dengan panas, gesekan, benturan, atau getaran. Jadi itu sangat rentan sekali. Jadi nanti pemicu panas itu didapat, nanti akan kita dalami lebih lanjut, dan bukti-bukti yang akan kita dalami lagi di laboratorium forensik. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sisa oksidator dan klorat, di mana klorat itu merupakan bagian dari isian dari bahan peledak kembang api di kamar pemilik rumah. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, status Aibda Maryudi, pemilik rumah yang meledak di Kabupaten Mojokerto dan menewaskan 2 orang tersebut, masih menjadi saksi. Meski demikian, Kapolres Mojokerto akan menindak tegas anggotanya jika terbukti melanggar hukum. Aibda Maryudi, anggota Polsek Delanggu yang rumahnya meledak dan menewaskan 2 orang, telah dimintai keterangan oleh anggota Propam dan Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun status anggota polisi yang masih aktif menjadi Babin Kamtipnas di Polsek Delanggu itu masih sebagai saksi. Sementara Kapolres Mojokerto menegaskan pihaknya tidak segan-segan melakukan tindakan berupa sanksi kode etik profesi maupun pelanggaran hukum terhadap anggotanya yang bersalah. Kami Polres Mojokerto tidak pandang bulu, senada dengan apa yang diperintahkan dari pimpinan. Polri tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum. Kalau itu memang terbukti kelalaian anggota Polri, kami akan tindak tegas, baik itu secara peradilan umum ataupun kode etik profesi Polri. Ihram menambahkan kasus ledakan rumah ini telah ditangani oleh Bid Propam dan Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sehari pasca ledakan rumah milik polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, warga yang terdampak mulai membersihkan rumah. Warga gotong royong membersihkan jalanan dari puing-puing material bangunan. Lokasi ledakan rumah milik polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto didatangi warga sekitar Selasa pagi. Warga melihat kondisi lokasi ledakan yang mengakibatkan 10 rumah terdampak. Warga bahu-membahu membersihkan puing-puing bekas ledakan baik yang ada di jalan maupun di dalam rumah. Hingga kini 3 rumah yang bersebelahan dengan rumah Aibtu Maryudi, anggota Polsek Delanggu, belum bisa ditempati. Pemilik rumah memilih tidur ke rumah tetangga dan kerabat di luar desa karena kondisi dalam rumah hancur di bagian atap.
Warga berharap mendapat bantuan untuk mengembalikan kondisi rumah seperti semula. Bersih rumah sendiri gini nggak, suami kerja. Yang dibersihkan bagian mana, Bu? Sementara ya yang depan aja. Terus yang dalam kalau nggak ada yang bantuin ya nggak bisa, Pak. Kondisinya gimana, Bu, dalam? Nggak ajur kayak gitu. Ajur bagian atap. Bagian atap. Kondisi belakang rumah Aibtu Maryudi telah rata dengan tanah setelah semalam dibersihkan dengan alat berat, sementara bagian depan ditutup terpal. Sementara itu, rumah milik Kodi yang istri dan anaknya meninggal dunia nyaris rata dengan tanah. Keluarga berupaya mengambil sisa pakaian yang ada di lemari. Untuk sementara, Kodi tinggal di rumah saudara. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, ada kembali di iNews Pagi pemirsa. Kita ke informasi lainnya, puluhan sopir angkutan kota K11 memblokade perjalanan bis kita di depan pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Blokade sempat diwarnai kericuhan antara para sopir dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Putar. Aduh, mobil gua palangin dulu, mobil gua motor tengah, mobil gua nih. Putar. Puluhan sopir dan pemilik angkot K11 Bantar Gebang Terminal Bekasi menghadang bis kita Trans Bekasi Patriot yang melintas di Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Selasa siang. Mereka beramai-ramai menghentikan paksa laju bis kita dengan menghadang bahkan tidur di aspal di depan bis. Hal ini memicu kericuan antara sopir dengan petugas dari Dishub Kota Bekasi. Mak-mak istri sopir angkot juga ikut turun ke jalan menghadang bis kita karena dianggap merampas penumpang dengan melewati rute angkot hingga pendapatannya menurun drastis. Mereka mendesak agar bis kita melintas di jalur yang disepakati. Ini kita mengadakan aksi seperti ini karena mereka melanggar perjanjian, nggak sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi kami mengadakan aksi. Kalaupun mereka nggak memaksakan jalan sini, jalur depan pasar ini, kita nggak bakalan ada aksi. Sebelumnya biasa-biasa aja, nggak ada aksi sama sekali, nggak ada kita gesekan dengan bis kita. Apakah itu lewat sini ini baru hari ini? Baru hari ini. Kesepakatan. Mayasin, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Bekasi menyatakan bahwa pihaknya memberikan solusi bagi para sopir untuk tetap berpenghasilan dengan menawarkan daftar penerima manfaat DTKS sebagai rakyat miskin namun ditolak. Para sopir angkot ini tetap memaksa bis kita tidak melintas di depan pasar Bantar Gebang, belok melalui Jalan Sawo menuju perumahan Vida. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, hendak putar balik sebuah truk tangki dihantam tronton hingga terbalik di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibatnya truk tangki melintang di tengah jalan menutupi akses jalan. Sebuah truk tangki melintang menutupi ruas jalan Ring Road, tepatnya di Desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan ini melibatkan dua kendaraan berat, yaitu truk tangki dengan tronton. Akibat benturan keras tersebut, truk tangki terguling sebanyak 2 kali hingga posisi roda berada di atas dan melintang di tengah jalan. Kedua kendaraan mengalami kerusakan material dan diperkirakan kerugian mencapai 10 juta rupiah. Dari timur mau ke Jakarta, putar balik mau ambil laundryan ketinggalan di putar balik dari arah barat. Udah jauh tanpa kelihatannya tanpa ada ngerem, Pak. Yang ngerem cuma udah blong remnya. Beruntung dalam kejadian ini tidak memakan korban jiwa. Namun sempat membuat akses jalan Lingkar Selatan Kabupaten macet lantaran truk melintang di tengah jalan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, longsor terjadi di Jalan Trans Selatan Kecamatan Jerebuk, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Material longsor menutup jalan yang menghubungkan dua kecamatan di Ngada sehingga terisolir.
Hujan deras yang melanda wilayah Ngada Flores, Nusa Tenggara Timur mengakibatkan longsor kembali terjadi di wilayah Desa Watumanu, Kecamatan Jeberu, Kabupaten Ngada, tepatnya di Trans Selatan Bajawa. Material longsor berupa bebatuan mengakibatkan akses jalan yang menghubungkan beberapa desa di wilayah Kecamatan Jeberu dan Kecamatan Ineri tidak dapat dilewati karena menutupi badan jalan. Mengingat kondisi geografis kecamatan kita memang tidak mudah, sehingga pada saat musim-musim seperti ini kita sering menghimbau pada masyarakat untuk selalu waspada untuk ketika beraktivitas, terutama di daerah-daerah yang rawan itu minimal membatasi lah, jangan sampai tidak lihat dengan situasi. Warga berharap agar pemerintah, dalam hal ini BPBD Kabupaten Ngada, segera menangani longsor tersebut sehingga aktivitas masyarakat kembali normal seperti biasanya. Dampak dari longsor tersebut dirasakan juga oleh warga di Desa Manubara yang hendak melakukan perjalanan menuju kota Bajawa dan sekitarnya. Hingga saat ini jalan tersebut tidak dapat dilintasi oleh kendaraan roda 4. Jika kendaraan roda 2 akan melintas, dibantu warga mengangkat kendaraan tersebut. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal pengangkut batu bara di Samarinda, Kalimantan Timur hilang kendali dan menabrak kafe di tepi Sungai Mahakam. Diduga kapal tersebut hilang arah setelah tali penarik dari tugboat atau kapal tunda yang menariknya putus. Kena. Sebuah kapal pengangkut batu bara menabrak sebuah kafe yang berada di pinggir Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur. Pengunjung dan karyawan panik berlarian menyelamatkan diri saat kapal menabrak kafe. Akibatnya, bangunan tersebut rusak parah. Menurut keterangan karyawan kafe, insiden ini terjadi saat kondisi cuaca sedang hujan dan angin kencang. Diduga kapal tersebut hilang arah setelah tali penarik dari tugboat yang menariknya putus. Terus tuh tiba-tiba hujan deras dan memang posisi pontonnya itu tidak dekat dari sini ya. Jadi customer juga lagi lumayan ada customer, tiba-tiba mungkin kesalahan dari mereka atau apa gitu, talinya putus dan tiba-tiba nabrak, jadi kita pada lari keluar semua. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pihak pengelola kafe rugi hingga ratusan juta rupiah. Pihak kapal pun diminta untuk bertanggung jawab akibat kejadian ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah viral pagar laut di kawasan Tangerang, kini muncul pagar laut di kawasan Laut Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Keberadaan pagar laut di lokasi itu pun menyulitkan bagi nelayan yang hendak mencari ikan. Inilah penampakan pagar laut sepanjang 2 km di perairan Laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pagar bambu yang membentang dari tepi pantai menuju laut ini viral di jejaring media sosial. Keberadaan pagar laut tersebut dikeluhkan para nelayan di wilayah Tarumajaya. Para nelayan mengaku hampir kehilangan mata pencarian karena menurunnya tangkapan ikan secara signifikan berkurang sejak pagar laut dibangun 6 bulan lalu. Selain itu, pagar laut juga membuat nelayan harus berputar jauh untuk dapat mencari ikan lantaran jalur pencarian ikan mereka terhalang pagar laut. Ini area lahan mata pencaharian nelayan pesisir utara Bekasi, khususnya Tarumajaya. Dan ini sudah sangat jauh, tadi kita sudah menempuh jarak beberapa kilo ke tengah sini. Dan itu ternyata masih jauh. Masih ada, masih baru-baru itu di tengah sana. Dan ini sangat merugikan nelayan yang ada di Tarumajaya khususnya dan Bebelan yang ada di Utara Bekasi karena ya mereka sudah kesulitan.
Sementara itu, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Kurniawan, membantah pagar bambu yang terbentang 2 km di Laut Tarumajaya merupakan pagar misterius. Dirinya menjelaskan, pagar bambu tersebut merupakan proyek kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan pihak swasta, di mana pagar dibangun sebagai pembatas wilayah antara dua perusahaan swasta yang sekaligus sebagai alur pelabuhan yang rencananya akan dibangun. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa di perairan Paljaya khususnya ada pembangunan alur pelabuhan, di mana pembangunan alur pelabuhan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama antara pihak Pemprov Jabar dengan salah satu perusahaan yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN, di mana di dalam perjanjian kerjasamanya itu pihak TRPN menyanggupi di dalam penataan kawasan pelabuhan perikanan, yaitu di Satuan Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Paljaya. Dinas Kelautan dan Perikanan mengklaim telah mensosialisasikan rencana pembangunan pelabuhan Nusantara kepada para nelayan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah nelayan mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera membongkar pagar laut yang berada di perairan Laut Pesisir Utara, Kabupaten Tangerang. Mereka mengancam akan membongkar paksa pagar laut jika pemerintah tidak segera melakukan pembongkaran. Usai viral, pagar laut di Laut Utara Kabupaten Tangerang, Banten masih terlihat membentang sepanjang 30 km. Meski sudah disegel oleh pihak pemerintah, namun para nelayan yang berada di sekitar pagar laut mendesak agar Kementerian Kelautan dan Perikanan segera bertindak untuk melakukan pembongkaran. Para nelayan menganggap keberadaan pagar laut sangat mengganggu mereka dalam mencari ikan. Mereka juga mengaku merugi karena harus memutar jauh lantaran jalur tangkapan ikan mereka terhalang pagar laut. Para nelayan mengancam akan membongkar paksa pagar laut jika pemerintah tidak segera melakukan pembongkaran. Ya, kalau memang tidak ada tindakan, ya mungkin ya kami wajib turun tangan ya. Para nelayan akan bertindak sendiri. Kami berharap kepada instansi terkait atau dari Kementerian KKP agar segera ya menyikapinya, jangan sampai berlarut-larut. Diketahui sebelumnya pagar laut sepanjang 30 km di perairan Laut Pesisir Utara Kabupaten Tangerang viral di media sosial. Pihak KKP sendiri sudah melakukan penyegelan terhadap pagar laut yang diduga merupakan milik pengembang swasta. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, permainan berburu koin yang dapat ditukar dengan sejumlah uang melalui aplikasi makin marak dilakukan warga, bahkan hingga membuat sejumlah fasilitas umum rusak. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan akan menindak aplikasi tersebut jika terbukti membawa dampak negatif bagi warga. Fenomena berburu koin jagat ini telah terjadi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Koin jagat disebar di sejumlah tempat seperti di taman kota. Para pemburu koin tak peduli pagi, siang, atau malam, bahkan seakan tak mempedulikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Hal ini lantaran aplikasi koin jagat membuat challenge, di mana pengguna bisa menemukan informasi keberadaan koin dengan mengajak teman untuk daftar aplikasi dan mencari koin bersama yang memiliki nilai tukar uang berbeda-beda. Sayangnya, aksi berburu koin ini berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum. Tak hanya di sekitar taman, warga juga mencari koin di tepi jalan hingga berjam-jam. Fenomena pencarian koin jagat ini membahayakan anak-anak dan bisa merusak fasilitas publik. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pihaknya akan mengkaji aplikasi tersebut jika bertentangan dengan aturan dan berdampak negatif bagi warga. Maka pihaknya akan menindak aplikasi tersebut.
Kita akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex di Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Akibat dampak yang muncul dari aksi berburu koin ini, polisi tak segan untuk memproses hukum apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan. Saat ini cukup marak di berbagai kota, ada sekelompok orang yang mencari koin melalui aplikasi atau dari aplikasi Jagat atau koin Jagat. Ini kami mengimbau untuk melakukan kegiatan tersebut dengan baik, ramah lingkungan, tidak merugikan orang lain, tidak merusak, dan lain sebagainya. Ya. Selain itu, jika permainan ini terus meresahkan masyarakat, kepolisian juga akan memanggil pembuat game aplikasi koin Jagat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Gara-gara dilarang mengonsumsi narkoba, seorang suami di Kabupaten Bengkalis Riau tega menghabisi nyawa istrinya. Ironisnya, nyawa sang istri dihabisi saat tengah hamil muda. RR, usia 37 tahun, warga Desa Balai Makam, Kabupaten Bengkalis Riau, ditangkap polisi di rumahnya usai tega menghabisi nyawa istrinya, DW, usia 40 tahun. Peristiwa pembunuhan terjadi karena pelaku tidak terima dilarang korban mengkonsumsi narkoba. Larangan korban membuat pelaku emosi dan menganiaya korban hingga tewas. Ironisnya, korban yang tewas tengah hamil dengan usia kandungan 12 minggu. Anak korban yang menyaksikan pembunuhan keji tersebut melaporkan kepada keluarga terdekat. Diduga korban melarang pelaku untuk menggunakan narkotika, yang akhirnya antara korban dan pelaku tersebut terjadilah cekcok. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, berikutnya kita ke informasi dari Pulau Dewata, di mana 2 warga Rusia ditangkap polisi karena terlibat praktik prostitusi di Bali. Jaringan itu menawarkan PSK dari 129 negara secara online. Dua warga Rusia ditangkap polisi karena mengoperasikan jaringan prostitusi jaringan internasional melalui website di Badung, Bali. Tidak tanggung-tanggung, kedua pelaku menawarkan jasa PSK dari 129 negara dan 12 kota di Indonesia. Di dalam situs itu, petugas mengamankan 15 orang korban perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK. Dalam aksinya, tersangka yang berperan sebagai koordinator wilayah dan manajer menerima transfer uang rata-rata $300 sampai $500 Amerika per orang. Keduanya mengaku telah melakukan praktik prostitusi ini selama 2 tahun terakhir. Operasionalnya dia menggunakan dunia maya, sehingga bisa diakses seluruh negara, seluruh orang, ya, seluruh pelanggan, termasuk di Indonesia. Tadi sebutkan ada 12 kota. Ya, 12 kota ini ada ini. Sejumlah barang bukti berupa laptop, telepon seluler, kartu SIM, dan paspor para tersangka disita petugas. Mereka kini dijerat pasal Undang-Undang ITE serta TPPO. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Bantul, Yogyakarta ditangkap polisi karena diduga telah memperkosa adik iparnya yang masih berusia 15 tahun. Modus pelaku dengan mengajak korban menonton video asusila saat rumah dalam kondisi sepi. Seorang pria berusia 33 tahun di Bantul, Yogyakarta berinisial ETS memperkosa adik iparnya yang masih berusia 15 tahun. Kasus perkosaan terjadi pada akhir Desember 2024.
Pelaku masuk ke kamar korban dan memaksanya untuk melihat video asusila di ponselnya. Pelaku kemudian memperkosa korban saat orang tua tidak di rumah. Usai kejadian, pelaku mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian ini kepada orang lain. Pelaku mengancam akan membawa pergi anaknya yang merupakan keponakan korban. Diketahui korban memiliki hubungan dekat dengan anak pelaku yang masih berusia 2 bulan. Saat ini juga hasil visumnya kita sudah pegang, karena itu juga merupakan suatu alat bukti yang kita jadikan dasar untuk menetapkan tersangka. Saya tidak melakukannya. Oh, tidak melakukan. Terus ngapain aja? Yang dilakukan apa? Melakukannya. Terus apa yang dilakukan kalau nggak melakukan? Tidak ada. Saya masih punya anak, baru 2 bulan saya gendong di depan kamar itu. Meskipun pelaku membantah tidak melakukan pemerkosaan, polisi mempersilahkan untuk membuktikannya di pengadilan. Polisi akan menjerat pelaku yang juga residivis kasus narkotika dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atania. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini dan kita akan menuju ke informasi berikutnya. Di mana ribuan tenaga kesehatan honorer di Kabupaten Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRK. Para nakes menuntut untuk bisa masuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Meski hujan deras, ribuan honorer tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan di Kabupaten Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Kabupaten Aceh Selatan. Meski sempat tak diberi akses masuk ke dalam gedung, ribuan nakes mayoritas wanita ini tetap melanjutkan aksinya. Mereka menuntut agar para nakes yang bekerja lebih dari 5 tahun untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK penuh waktu. Semua nakes yang P3K, yang kedua, ketiga itu dilewatkan P3K penuh waktu, bukan paruh waktu. Jika tidak terpenuhi atau kesepakatan kami diabaikan, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar dari ini lagi. Selain itu, ribuan honorer tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan ini meminta kepala daerah menganggarkan dana untuk pengangkatan PPPK seluruh nakes. DPRK Aceh Selatan menampung aspirasi mereka, dan dengan sesegera mungkin akan memanggil PJ Bupati Aceh Selatan terkait dengan masalah tenaga nakes ini, dan juga akan memanggil dinas terkait untuk melakukan rapat kerja terhadap permasalahan tenaga nakes, dan juga kita siap mengawal langsung. Para nakes yang telah bekerja bertahun-tahun berharap pemerintah setempat bisa mendengar aspirasi demi kesejahteraan tenaga kesehatan. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihdar Ivan, Aijus melaporkan. Pemirsa, Bidan Rusmiati Aminuddin menanggung malu setelah merasa kena prank oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hadiah motor yang diberikan kepadanya sebagai tenaga kesehatan teladan ditarik kembali karena belum dibayar. Inilah foto saat Bidan Rusmiati Aminuddin saat menerima hadiah motor yang diberikan Pemkab Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Motor tersebut diserahkan langsung oleh PJ Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima 12 November 2024. Hadiah motor ini diberikan kepada Rusmiati sebagai tenaga kesehatan teladan. Namun selepas acara, Rusmiati tidak bisa membawa motor tersebut yang rencananya akan dibawa pulang dan dikendarai sendiri.
Kepala Dinkes Polman Dr. Mustaman berdalih masih mengurus anggaran pengadaan hadiah motor tersebut. Pemda pun mengakui kendaraan yang akan diberikan sebagai hadiah tersebut belum dibayar. Prank hadiah motor untuk bidan Rusmiati Aminuddin ini pun viral di media sosial. Penganggaran kita sudah anggarkan dan sudah masuk SPM-nya di Badan Keuangan, tapi ternyata belum keluar sampai sekarang. Artinya alasannya itu sehingga belum terbayarkan itu Pak Kadis? Saya kalau itu yang jelas kita sudah melakukan bikinkan SPM, tidak keluar anggarannya. Saya diberikan motor tersebut, kami sudah sempat berfoto-foto di depan motor tersebut, dan ternyata pas selesai acara motor itu dibawa pulang kembali karena alasannya administrasinya belum selesai, Pak. Oh gitu. Ya. Itu yang bawa pulang siapa, Ibu? Kalau nggak salah kan saya sempat bertemu dengan dialernya juga sih, Pak. Oh, dialernya kasih saat penyerahan atau gimana, Bu? Saya sempat lihat orangnya masih di situ. Masih di situ. Saya sih tidak sempat bertanya karena penjelasan dari pihak Dinkes katanya administrasinya diurus dulu dan bisa dijemput setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu. Iya. Nah, setelah lewat itu sudah berapa bulan, Bu? Nah, itu nggak datang. 2 bulan, Pak. Oh gitu. Iya. Diketahui Rusmiati merupakan bidan yang bertugas di desa pedalaman di Kecamatan Tutar kurang lebih 14 tahun lamanya. Perjuangan dan kesabaran bidan Rusmiati hingga dirinya didaulat salah satu bidan teladan di Indonesia tahun 2024 lalu. Tak hanya rasa kecewa, namun bidan Rusmiati mengaku malu lantaran kerap menjadi candaan sesama rekan tenaga kesehatan setiap kali bertemu. Karena disebut kena prank oleh Pemkab Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Rudi diduga mendapat jatah $20.000 Singapura untuk memuluskan vonis. Rudi Suparmono tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 16:50 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan ketat dari Kejaksaan Agung. Saat menuju Kejagung, Rudi didampingi oleh Kasubit Humas Kejagung RI, Andri Wahyu Setiawan. Rudi hanya menunduk tanpa mengeluarkan pernyataan apapun. Usai pemeriksaan selesai, rencananya Kejagung akan langsung melakukan konferensi pers terkait pembaharuan status dari mantan Ketua PN Surabaya. Sebelumnya, Rudi Suparmono diduga mendapatkan jatah suap dari putusan vonis bebas perkara Ronald Tanur sebesar $20.000 Singapura. Namun jatahnya belum diberikan karena masih berada di tangan Hakim PN Surabaya yakni Eren Tuah Damanik yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Henry Aprilia, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menahan mantan Ketua PN Surabaya karena diduga melakukan suap dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur. Rudi Suparmono ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka, mantan Ketua PN Surabaya, Rudi Suparmono langsung dibawa ke Rutan Salemba untuk ditahan. Rudi diduga telah menerima suap sebesar $20.000 Singapura terkait vonis Ronald Tanur. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut Rudi menerima suap dari pengacara Ronald Tanur. Selasa tanggal 14 Januari 2025, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang
dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Dalam perkara ini, Ronald Tanur telah dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu 3 hakim ED, AH, dan M, serta ditemukan indikasi yang kuat bahwa pemeriksaan tersebut karena RS bersama-sama dengan ED, AH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara Ronald Tanur, yaitu saudara LR. Pemirsa, sebelumnya 3 hakim yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Penetapan ini berlawanan dengan hasil pemeriksaan etik Mahkamah Agung yang menetapkan ketiga hakim ini tidak melanggar kode etik. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara ini, yakni Erin Tuadamanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Total ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat MA Zarof Richard dan ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan makelar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard diduga ada permufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguat vonis bebas Majelis Hakim PN Surabaya. Temuan Kejaksaan Agung berbanding terbalik dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan ketiga hakim tersebut tidak melanggar kode etik. Tim pemeriksa Mahkamah Agung menilai tidak ada pelanggaran etik oleh Majelis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. MA menggelar pemeriksaan tersebut pasca sorotan tajam terhadap putusan kasasi perkara yang membebaskan Ronald Tanur. Memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan aktor laga Hollywood Steven Seagal. Pertemuan itu terjadi di salah satu hotel di Jakarta bersama dengan Wamenkom DG Angga Raka Prabowo. Aktor laga Steven Seagal mengunjungi Indonesia dan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu bertempat di salah satu hotel di Jakarta pada Senin 13 Januari 2025. Keduanya terlihat berbincang santai sambil berjalan. Prabowo bertemu dengan Steven Seagal diungkap oleh Wamenkom DG Angga Raka Prabowo dalam unggahan di akun Instagramnya. Pertemuan itu tidak diagendakan lantaran Prabowo dan juga Steven Seagal berada di satu hotel yang sama. Jelang Kongres PDIP, wacana pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto kembali mencuat. Sempat tertunda sejak Oktober 2024, kedua tokoh kembali diisukan akan duduk bersama. Wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI Prabowo Subianto kembali mencuat. Dalam pidatonya di HUT PDIP 10 Januari lalu, Megawati mengungkap hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja.
Bahkan Megawati juga menyebut Prabowo sangat senang dengan nasi goreng buatannya. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa. Enggak. Padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama. Ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi. Rencana pertemuan ini diungkap Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Ia bahkan meyakini pertemuan keduanya hanya tinggal mencari waktu dan tempat yang tepat untuk membahas persoalan bangsa. Sementara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko juga tidak menampik kemungkinan pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan keduanya adalah hal yang biasa dan masih menanti informasi langsung dari Prabowo. Jadi begini, tadi kan sudah ditanyakan akan ada perwakilannya. Nah itu kita akan menunggu dan juga saya sendiri belum kemudian mendapatkan pemberitahuan langsung dari Pak Prabowo. Tentunya kita akan sikapi semua dengan baik kan begitu. Wacana pertemuan Megawati Prabowo telah ramai dibahas sejak Oktober 2024 lalu. Sempat isukan keduanya akan bertemu saat ulang tahun Prabowo pada 17 Oktober 2024, namun tidak terlaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pramono Anung dan Rano Karno, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jakarta akan dilantik pada 7 Februari 2025 mendatang. Hal itu diumumkan oleh DPRD usai menggelar rapat paripurna. DPRD Provinsi Jakarta mengumumkan menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta tahun 2024. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, dan dihadiri oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi. Berdasarkan putusan Presiden nomor 80 tahun 2024, Pramono Anung dan Rano Karno akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pada Jumat 7 Februari 2025. Hari ini Selasa, kita DPRD menindaklanjuti hasil pleno terbuka KPU terkait dengan penetapan calon gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta, dan hari ini kami paripurna pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Setelah ini kami akan bersurat ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk permohonan pelantikan. Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikannya rencananya tanggal 7 Februari, kecuali ada putusan baru. Demikian. Selanjutnya, DPRD akan mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberitahukan bahwa Pramdul telah menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur periode 2025-2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi berpeluang membatalkan parliamentary threshold. Ia menilai putusan MK yang membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20% akan berdampak terhadap ketentuan ambang batas parlemen. Keputusan itu bisa memberikan harapan kepada partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat. Parpol memiliki peluang memiliki wakil rakyat di DPR, apalagi jika jumlah fraksinya dibatasi maksimal 10 fraksi. Menurut Yusril, partai yang memiliki sedikit kursi bisa membentuk satu fraksi di parlemen dengan partai lain sehingga bisa memiliki satu orang wakil di parlemen. Ya, memang selama ini presidential threshold dan parliamentary threshold itu dianggap menutup kesempatan bagi perkembangan demokrasi yang sehat. Jadi suara rakyat itu jangan sampai ada sesuatu yang terbuang.
Seperti misalnya dalam pemilu tahun 2019 sebagai satu contoh, itu kalau partai-partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold boleh gabung, jumlahnya besar sekali. Dan karena itu sebenarnya suara rakyat yang supaya terbuang. Tapi yang menurut pendapat saya pribadi, ya lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR. Misalnya jumlah fraksinya 10 fraksi yang ada di DPR. Jadi kalau partai itu kurang daripada 10%, dia bisa membentuk satu fraksi. Pemirsa, momen pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert makan nasi Padang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Kluivert nampak antusias menikmati hidangan khas Minang. Pemirsa, Patrick Kluivert makan nasi Padang di sebuah restoran di salah satu mal di Jakarta. Pelatih asal Belanda ini ditemani anak Erick Thohir dan juga asisten pelatih serta rekan kerja Kluivert di Indonesia. Ya, pemirsa, Kluivert juga terlihat antusias dan menikmati hidangan asal tanah Minang ini. Kehadiran Kluivert menjadi perhatian. Usai makan malam pun Kluivert berkesempatan berfoto bersama beberapa karyawan dari restoran. Pemirsa, dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, terungkap isu keretakan antar pemain dengan Sinteyong mencuat di balik pemecatan STY. Sejumlah pemain bahkan diduga sudah tidak cocok dengan taktik yang diterapkan Sinteyong. Menurut Pak Nurdin adalah ketika lawan Arab misalnya, itu taktik pemain gitu. Bukan, begini, yang kita dengar bahwa ketika melawan Arab Saudi, itu bukan strateginya Sinteyong. Pemain berkumpul sendiri, strateginya bahkan kita menurut informasi ya, Sinteyong dilarang masuk bertemu mereka. Itu yang kita dengar. Kenapa dilarang masuk? Karena pemain-pemain kita tidak mau mengikuti strategi, itu yang kita dengar ya. Karena masalah komunikasi ada. Bukan masalah taktik dan strategi. Nah, cuman kayak gini Pak Nurdin, kalau misalnya pemain bisa ngomongin taktik sendiri, pelatih buat apa lagi kalau gitu? Ya, tapi menarik. Tapi faktanya PSSI menang, timnas sudah kita menang 2-0. Iya, betul. Yang kebetulan cetak bola ada pemain Indonesia, bukan terusasi. Ini waktu. Maksudnya itu menurut saya, Pak Nurdin mungkin jasanya Coach Sinteyong di saat lawan Arab Saudi tidak ada. Iya, itu yang saya pertanyakan. Sehingga pada waktu itu menang. Nah, ini betul kan? Saya rasa logika yang terlalu sederhana diambil. Pada waktu menang ini karena pemain, pada waktu kalah gara pelatih, kan kita nggak bisa gitu dong. Juga begitu. Bagaimanapun Pak, bagaimanapun yang punya responsibility sama authority itu tetap pelatih, menang karena pelatih. Setuju. Tetapi boleh diterapkan menurut yang kita dengar ya. Ketika melawan Australia, melawan Jepang, itu pemain-pemain kita tidak setuju dengan taktik itu. Nah, waktu lawan Bahrain, waktu lawan waktu lawan China, itu ruang ganti. Itu yang kita dengar itu. Nah, sehingga waktu Arab Saudi, pemain itu berkumpul, tidak boleh Sinteyong ada di mereka. Menyusul dia mau bermain dengan gaya mereka. Dan kita menang 2-0. Tetap saja pelatih bertanggung jawab, berarti mereka yang Ini menarik nih. Pemirsa, anggota DPR RI yang juga pecinta sepak bola, Andre Rosiade mengungkapkan ada ketidakpuasan dari PSSI hingga akhirnya memecat STY. Ia pun meminta masyarakat untuk bersabar untuk melihat kinerja pelatih timnas baru. Kita berikan aplaus sama Bung Toel. Sekarang kita fokus melihat ke depan ini. Kalau kita bicara coaching terus, mohon maaf ya. Kita bicara masa lalu. Sekarang, sekarang bagaimana ini Patrick Kluivert ini benar-benar mampu nggak? Move on. Itu loh maksud saya. Jadi mohon maaf ya. Kita coaching, kita kasih ucapan terima kasih, kita apresiasi, terima kasih coaching sudah bawa timnas sejauh ini luar biasa ya. Apapun juga. Dia berani melakukan terobosan, anak-anak muda diberikan kesempatan. Lalu karena coachin juga, timnas kita punya prestasi. Lalu diaspora ini mau datang juga karena prestasi. Bentar, satu menit. Setengah menit. Nah, tapi ini kita sudahi perdebatan coachin nih. Kita tunggu nih Patrick Kluivert apa yang ditawarkan ke kita. Dan harapan ini bisa terwujud gak di Australia dan Bahrain. Ini penting loh. Ya. Karena Pak Erick kalau baca statement beliau dia dengan pergantian pelatih ini, PSSI tidak bermimpi lagi masuk round 4. Tapi langsung nomor 2. Gitu loh kalau baca pernyataan, betul kan? Harus gitu Bang Andre. Harus. Iya kan? Nah sekarang kita kasih ruang nih. Udah lebih 1 menit. Kita kasih ruang. Kita kasih ruang, kita kasih dukungan kepada PSSI dan Kluivert untuk bekerja. Nanti kalau mau kita
kuliti nanti setelah Australia lawan Bahrain. Pertanyaannya kalau memang itu terjadi misalnya ya, saya udah ingetin Pak Erik, kalau misalnya Bang, kalau akhirnya nanti lawan Australia lu kalah, lawan Bahrain lu kalah, siap-siap deh di stadion dengar Sintayong. Katanya nggak boleh balik lagi. Udah balik lagi. Saya udah ingetin. Tapi Pak Erik, bentar, saya udah ingetin. Tapi Pak Erik, nggak balik lagi. Saya ingatkan, Pak Erik dengan yakin bilang, resiko harus diambil. Bahwa keputusan yang beliau ambil sudah beliau pertimbangkan secara matang-matang. Untuk itu, mari kita hormati dan kita dukung bersama-sama. Pemirsa, Anda masih di News Pagi. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Seorang pemancing di Temanggung, Jawa Tengah terjebak banjir saat memancing di Sungai Gale. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Pemirsa, seorang warga desa Dalangan Kertek, Wonosobo terjebak banjir di Sungai Gale, Parakan, Temanggung. Pria tersebut hanya bisa berdiam diri di tengah sungai. Evakuasi dilakukan oleh tim gabungan BPBD, SAR, pemadam dan juga Tagana. Korban berhasil evakuasi ke pinggir sungai oleh personil tim SAR dengan menerjang banjir menggunakan tali. Kalak BPBD Temanggung, Toto Nur Setianto menjelaskan proses evakuasi berlangsung selama 1 jam dikarenakan arus sungai yang cukup deras. Alhamdulillah untuk si pemancing sudah baik, cuma memang mungkin sedikit cemas. Tapi alhamdulillah tadi berkat kapan teman-teman BPBD dan Damkar dalam proses evakuasi alhamdulillah selamat dan juga tidak ada luka sedikit pun. Akibat curah hujan tinggi dan meluapnya sungai membuat 9 desa di Kecamatan Muara 3 Kabupaten Pidi Aceh terendam banjir, pemirsa. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam areal persawahan dan akses jalan warga. Ketinggian air bervariasi mulai dari 20 hingga 30 cm. Warga menguras banjir dengan mesin penyedot air. Setelah air mulai surut, warga mulai membersihkan rumah dari lumpur yang terbawa banjir. Sementara itu, hujan deras menyebabkan longsor di jalan yang menghubungkan Rokan Hulu dan Rao, Pasaman, Sumatera Barat. Akibatnya akses jalan tertutup material lumpur bercampur batu dan kayu. Akibat longsor ini, akses jalan tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4 selama lebih dari 7 jam. Pengendara roda 2 yang nekat menerobos genangan lumpur terpaksa dibantu warga mendorong kendaraan mereka yang mogok. Akses jalan kembali normal setelah dilakukan pembersihan material longsor. Pemirsa, kebakaran melanda kamp pekerja bangunan di belakang Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Hussein, Palembang. Api dengan cepat menghabiskan bangunan 2 lantai yang terbuat dari papan. Api diduga berasal dari korsleting listrik kamp pekerja bangunan di Jalan Kompol HM Damsyik, Madang, Kecamatan Kemuding, Palembang. Saat terjadi kebakaran, para pekerja masih berada di lokasi kerja sehingga tidak bisa menyelamatkan barang-barang. 3 unit kendaraan pemadam dikerahkan memadamkan api, namun bangunan kamp sudah rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam pemeriksaan Polrestabes Palembang. Rumah tinggal kontraktor di Rumah Sakit Umum ini. Tukang, Pak. Ya, rumah para tukang. Ya. Base camp-nya, Pak, ya? Ya, base camp.